Sejak zaman dahulu kala, manusia selalu menatap langit malam dan bertanya-tanya tentang tempat kita di alam semesta ini. Mereka melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip dan bertanya-tanya apakah ada makna di balik pola-pola yang mereka lihat. Bintang-bintang yang berkelap-kelip, planet-planet yang jauh, cahaya redup Bima Sakti, semuanya membangkitkan kekaguman dan keinginan untuk memahami luasnya alam semesta yang mengelilingi kita. Setiap titik cahaya di langit malam adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Rasa ingin tahu ini tertanam dalam diri kita, dorongan dasar untuk menjelajahi yang tidak diketahui dan mengungkap misteri alam semesta. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di luar sana, di balik batas pandangan kita. Selama berabad-abad, pemahaman kita tentang alam semesta terbatas oleh kemampuan teknologi kita. Kita hanya bisa melihat sejauh mata kita bisa memandang, dan itu membatasi pengetahuan kita. Astronom zaman dulu hanya berbekal mata dan instrumen sederhana, hanya bisa berspekulasi tentang sifat benda langit dan luas sebenarnya dari kosmos. Mereka mencatat pergerakan bintang dan planet, mencoba memahami pola-pola yang mereka lihat. Namun, dengan munculnya teleskop dan instrumen ilmiah lainnya, pandangan kita tentang alam semesta mulai meluas secara dramatis. Teleskop memungkinkan kita melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada sebelumnya. Kita menemukan bahwa matahari kita hanyalah satu bintang di antara miliaran bintang di galaksi Bima Sakti, yang merupakan rumah bagi berbagai fenomena kosmik yang menakjubkan. Kumpulan bintang, gas, dan debu yang sangat besar yang disatukan oleh gravitasi. Setiap bintang memiliki cerita dan karakteristiknya sendiri. Kita belajar bahwa Bima Sakti sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi di alam semesta yang dapat diamati, masing-masing dengan keunikan dan keindahannya sendiri, yang masing-masing berisi bintang dan sistem planet yang tak terhitung jumlahnya. Setiap galaksi adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan dan misteri. Dengan setiap penemuan baru, alam semesta tampak semakin besar dan lebih menakjubkan. Pengetahuan kita terus berkembang, dan dengan itu, rasa kagum kita terhadap alam semesta yang luas ini semakin dalam. Mengukur ukuran alam semesta adalah tugas yang menakutkan, yang telah menantang para astronom selama berabad-abad. Alam semesta begitu luas dan penuh misteri, sehingga upaya untuk memahami ukurannya seringkali terasa seperti mencoba mengukur sesuatu yang tak terukur. Para astronom dari berbagai zaman telah menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mencoba memahami jarak dan ukuran objek-objek di langit. Mereka telah mengembangkan metode yang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Jarak yang terlibat begitu jauh sehingga satuan ukuran tradisional seperti mil atau kilometer menjadi sangat tidak memadai. Kita berbicara tentang jarak yang begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Sebagai gantinya, para astronom menggunakan satuan yang disebut tahun cahaya, yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Ini adalah cara yang lebih praktis untuk mengukur jarak yang sangat besar di alam semesta. Cahaya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, yaitu sekitar 186.000 mil per detik. Kecepatan ini begitu cepat, sehingga sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Ini berarti bahwa dalam 1 tahun, cahaya dapat menempuh jarak sekitar 5,88 triliun mil. Angka ini sangat besar, tetapi memberikan kita cara untuk memahami jarak yang sangat jauh. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke matahari adalah sekitar 93 juta mil, yang berarti cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai kita. Ini adalah contoh yang baik untuk memahami skala jarak di alam semesta. Cahaya dari matahari yang kita lihat setiap hari sebenarnya telah melakukan perjalanan selama 8 menit sebelum mencapai mata kita. Ini menunjukkan betapa cepatnya cahaya bergerak. Bintang terdekat dengan matahari kita, Proxima Centauri, berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya, yang berarti cahaya yang kita lihat darinya hari ini meninggalkan bintang itu lebih dari 4 tahun yang lalu. Ini adalah contoh lain dari betapa luasnya alam semesta. Cahaya dari Proxima Centauri telah melakukan perjalanan selama lebih dari 4 tahun sebelum mencapai kita, memberikan kita pandangan ke masa lalu bintang tersebut. Untuk mengukur jarak ke objek yang lebih jauh lagi, para astronom menggunakan berbagai teknik, termasuk paralaks, lilin standar, dan pergeseran merah. Teknik-teknik ini memungkinkan kita untuk mengukur jarak yang sangat jauh dengan akurasi yang tinggi.
Paralaks didasarkan pada pergeseran posisi semu suatu objek jika dilihat dari lokasi yang berbeda. Ini adalah teknik yang sangat berguna untuk mengukur jarak ke bintang-bintang yang relatif dekat. Sedangkan lilin standar adalah objek dengan luminositas yang diketahui yang dapat digunakan untuk mengukur jarak. Supernovae sering digunakan sebagai lilin standar karena kecerahannya yang luar biasa. Pergeseran merah adalah ukuran seberapa banyak cahaya dari suatu objek telah meregang saat bergerak melalui ruang angkasa. Ini adalah teknik yang sangat penting dalam kosmologi. Pergeseran merah berkaitan dengan jarak objek tersebut dari kita dan memberikan kita informasi penting tentang kecepatan dan arah pergerakan galaksi-galaksi di alam semesta. Alam semesta bukanlah kumpulan bintang dan galaksi yang acak. Sebaliknya, ia diatur menjadi struktur yang kompleks dan hierarkis, dengan galaksi-galaksi yang mengelompok menjadi gugus dan supergugus. Struktur-struktur ini disatukan oleh gravitasi, gaya yang sama yang membuat kita terikat ke bumi. Galaksi adalah kumpulan besar bintang, gas, debu, dan materi gelap. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari galaksi spiral seperti Bima Sakti kita sendiri, hingga galaksi elips dan galaksi tidak beraturan. Galaksi sering ditemukan dalam kelompok atau gugus, yang dapat berisi lusinan atau bahkan ratusan galaksi. Gugus galaksi sendiri dikelompokkan menjadi struktur yang lebih besar, yang disebut supergugus. Supergugus adalah salah satu struktur terbesar yang diketahui di alam semesta, membentang ratusan juta tahun cahaya. Filamen dan kekosongan kosmik yang luas ini memberi alam semesta semacam penampilan berbusa atau seperti jaring. Saat kita melihat ke alam semesta, kita tidak melihatnya seperti saat ini, melainkan seperti masa lalunya. Cahaya yang kita lihat dari bintang-bintang dan galaksi-galaksi jauh melakukan perjalanan selama jutaan atau bahkan miliaran tahun untuk mencapai kita. Ini karena cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan dari objek yang jauh ke mata kita. Setiap foton yang mencapai mata kita membawa informasi dari masa lalu. Semakin jauh suatu objek, semakin lama waktu yang dibutuhkan cahayanya untuk mencapai kita, dan semakin tua informasi yang kita terima. Kita melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh seperti mereka muncul miliaran tahun yang lalu, dan semakin jauh ke masa lalu kita melihatnya. Ini seperti melihat ke dalam mesin waktu kosmik, di mana kita bisa menyaksikan sejarah alam semesta. Alam semesta yang dapat diamati adalah bagian dari alam semesta yang saat ini dapat kita amati dari bumi. Ini adalah batas sejauh mana kita bisa melihat dengan teknologi kita saat ini. Ia memiliki radius sekitar 46,5 miliar tahun cahaya, yang merupakan jarak yang sangat besar dan sulit untuk dibayangkan, yang mewakili jarak yang harus ditempuh cahaya kepada kita sejak Big Bang, peristiwa yang dianggap telah menciptakan alam semesta. Big Bang adalah awal dari segalanya, dan dari sana, alam semesta terus berkembang, peristiwa yang dianggap telah menciptakan alam semesta. Radiasi latar belakang kosmik adalah sisa-sisa dari peristiwa ini, memberikan kita petunjuk tentang kondisi awal alam semesta. Ini berarti bahwa objek terjauh yang dapat kita lihat terletak sekitar 46,5 miliar tahun cahaya dari kita, dan kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari keseluruhan alam semesta. Dan cahaya yang kita lihat darinya hari ini dipancarkan sekitar 46,5 miliar tahun yang lalu. Ini adalah jendela kita ke masa lalu kosmik, memungkinkan kita untuk mempelajari asal-usul dan evolusi alam semesta.